Terkait penetapan Vanessa Kong dan ayahnya sebagai tersangka dalam kasus Indra Kents yang diduga mendapatkan aliran dana dari Indra Kents, sang ibunda Julita Chen akhirnya membantah tegas hal tersebut. Lewat unggahan di Instagram story-nya hingga di video, ia mengunggah foto bukti telah menyerahkan pajak pada 2017 lalu. Di atas foto itu, pengusaha salon kecantikan dengan langganan para selebritas itu menuliskan keterangan dengan nada penuh kekesalan. Lihat yang jelas ya, bila Anda punya mata. Tanpa Indra Kents, kita juga hidup ya, jangan asal menuduh, tulisnya. Sementara itu, seolah tidak terima ditetapkan sebagai tersangka, Vanessa juga meluapkan kekesalannya lewat media sosial. Ia mengaku bingung mengapa ditetapkan sebagai tersangka bersama ayahnya. Ia juga menyindir mantan pacar Indra Kents, Susien Regina. Aku dan keluarga udah bolak-balik diperiksa sebagai saksi. Kok Mbak belum dipanggil-panggil? Masa polisi pilih kasih? Tulis Vanessa. Sebelum dia sama aku, si Mbak ini juga nikmatin dan menerima aliran dana yang lumayan banyak loh. Kan pernah dibawa jalan-jalan ke Rusia. Lanjut, Vanessa Kong. Emang dulu aku tuh sempat pacaran sama dia, terus tunangan. Dan ya emang jauh sebelum dia kena kasus sekarang. Jadi emang aku tuh nggak ada hubungannya dengan kasus dia yang sekarang gitu sih. Kalau boleh tahu itu tahun berapa, kapan sih tepatnya waktu pacaran sampai tunangan itu kan? Deket, kenal itu pacaran dari 2018 sampai 2020. Mungkin apa sih yang bikin misalnya selesai itu kan udah tunangan juga ya, kemarin tunangan di Rusia katanya ya Kak ya? Aku udah jelasin sih di tempat lain. Karena dikepoin aja di sana, udah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama aku. Ini yang saya ingin garis bawahi juga, transaksi pada umumnya hanya transaksi biasa, kebutuhan, lifestyle, giveaway seperti itu, hanya transaksi seperti itu. Ada memang transaksi di di akun Indodax segala macam, akan tapi dikasihkan keterangan ke kami pada saat saya komunikasi juga sama Vanessa dan Natania khususnya, ya Indra kan membuatkan akun Indodax Vanessa dan Natania, akan tapi mereka memang tidak menggunakan, mereka tidak paham juga, mereka hanya paham dunia kripto dan lain-lain sejak Indra masuk kepada dalam hidupannya Vanessa, seperti itu. Demi kepentingan penyidikan, ketiga tersangka diajukan cekal ke Ditjen Imigrasi. Pasal yang disangkakan kepada ketiga tersangka yaitu Pasal 5 atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Penetapan seseorang menjadi tersangka itu adalah hak prerogatif dari penyidik. Dalam hal ini penyidik dari Bareskrim Mabes Polri. Dengan adanya 2 alat bukti saja, itu seseorang bisa ditetapkan menjadi tersangka. Ada dugaan mungkin alat buktinya dokumen transaksi dari PPATK, kemudian sama saksi atau saksi ahli. Jadi bisa ditetapkan menjadi tersangka karena sudah terpenuhinya 2 alat bukti tersebut. Pertama, undang-undang yang dimasukkan sebagai dasar penetapan jadi tersangka adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencegahan pencucian uang atau TPPU. Jadi pasal dari TPPU tersebut itu sebenarnya yang paling krusial itu hanya 4. Pertama pasal 3. Pasal 3 adalah yang aktifnya
Artinya yang memang mengirimkan, barang siapa yang mengirimkan, mentransfer, melayering, nah itu adalah peran aktifnya dari tindak pidana pencucian uang. Kemudian ada lagi pasal 4 yang menyembunyikan tindak pidana pencucian uang. Kemudian ada lagi pasal 5, pasifnya yang menerima tindak pidana pencucian uang. Karena memang tindak pidana pencucian uang adalah extraordinary crime. Jadi kalau misalnya polisi menetapkan seseorang jadi tersangka di kasus tindak pidana pencucian uang dan dia pasif, ada kemungkinan pasal yang dikenakan adalah pasal 4 menyembunyikan, atau pasal 5 menerima, atau pasal 10 turut serta dari tindak pidana pencucian uang ini. Biasa dijungtokan dengan pasal 55 KUHP, kemudian pasal 378 terkait penipuan, kemudian kalau memang seperti Indra Kents berarti dijungtokan dengan perjudiannya. Dalam jumpa persnya kemarin, pihak kepolisian akhirnya membeberkan dugaan keterlibatan adik, pacar, dan calon mertua Indra Kents tersebut. Vanessa Kong diduga berperan menerima aliran uang senilai 1,1 miliar rupiah. Ia juga diduga menerima aset berupa sebidang tanah di Tangerang Selatan senilai 7,8 miliar rupiah. Sementara itu, sang calon mertua, Rudianto Pei, disebut menerima uang jadi tersangka sebesar 1,5 miliar rupiah. Ia juga diduga membantu Indra Kents menyembuhkan hasil kejahatan dengan membeli puluhan jam tangan mewah senilai 8 miliar rupiah. Di sisi lain, adik Indra Kents, Natania Kesuma, diduga berperan menerima aliran dana sebesar 9,4 miliar rupiah. Selain itu, ia pun turut mendapatkan aset berupa rumah di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Saudara NK telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pertama pada tanggal 10 Maret 2022, kemudian yang kedua tanggal 4 April 2022. Dari pemeriksaan tersebut diketahui peran NK sebagai yang menandatangani dokumen pembelian rumah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang dibeli oleh tersangka Ika. Menerima aliran dana dari Ika sebanyak 9,4 miliar rupiah. Dana tersebut atas permintaan dari saudara Ika yang membuka akun di Exchanger Indodex, di mana akun tersebut dioperasionalkan oleh saudara Ika. Dari tersangka NK, penyidik menyita 1 unit rumah atas nama NK, memblokir akun Exchanger Indodex, serta memblokir rekening NK. Kemudian yang kedua, saudara FK telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pertama pada tanggal 8 Maret 2022, kemudian yang kedua tanggal 5 April 2022. Saudara FK berperan menerima aliran dana dari saudara Ika sebesar 1,1 miliar rupiah, menerima sebidang tanah di Tangerang Selatan atas nama FK senilai 7,8 miliar rupiah. Selanjutnya penyidik juga memblokir rekening milik saudara FK. Kemudian yang ketiga adalah saudara RP. Telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pertama pada tanggal 16 Maret 2022, kemudian yang kedua tanggal 6 April tahun 2022. RP diketahui menerima aliran dana dari saudara Ika sebesar 1,5 miliar rupiah. Kemudian membantu tersangka Ika menyamarkan hasil kejahatan dalam bentuk membeli 10
buah jam tangan mewah senilai 8 miliar rupiah. Kemudian penyidik juga melakukan pemblokiran terhadap rekening milik saudara RP. Sejumlah aliran dana yang disembunyikan mungkin itu sangat spesifik sekali ya. Kalau menyembunyikan dalam BAP-nya, jadi begini, Natania itu di BAP itu tanggal 31 Maret. Vanessa di BAP sendiri tanggal 5. Ya. Pak Rudi di BAP tanggal 6. Seperti itu. Kalau menyembunyikan, tentunya polisi harus penyidik khususnya di sini harus mengetahui terlebih dahulu menyembunyikan sejumlah uang di mana dan kemana dan sekarang berada di mana, seperti itu. Saat ini yang sudah kita klarifikasikan kepada penyidik, seluruh transaksi keuangan sudah kita buka semuanya dan declare. Bahkan Vanessa sendiri sudah menyatakan kalau memang penyidik mau, ya memang dan diinginkan, ya saya kembalikan semua apa yang sudah Indra Kents berikan, nggak ada masalah untuk itu.